Halo, Assalamualaikum Ayah Bunda. Bertemu lagi dengan Dokter Tita. Di Tanya Dokter Tita kali ini Ayah Bunda kita akan membahas mengenai kapan sebaiknya obat yang telah dibuka itu dapat digunakan kembali oleh buah hati kita. Perlu kiranya sebelum kita memberikan obat kepada buah hati kita harus melihat kapan tanggal kadaluarsa dari obat tersebut, Ayah Bunda. Kemudian yang kedua adalah kita pastikan warnanya itu tidak berubah, kemudian bentuknya itu tidak berubah, yang mungkin sedianya itu berbentuk cair, kemudian berubah menjadi gel ya dan sebagainya. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga kita harus memberikan obat itu berdasarkan dosis. Nah, selain dosisnya harus tepat, Ayah Bunda, kita juga harus pastikan jadwal pemberian obatnya itu juga harus sesuai. Jadi apabila dokter sarankan pemberiannya itu adalah sehari 3 kali, maka Ayah Bunda juga harus berikan sehari 3 kali. Jika 2 kali sehari ya harus sehari 2 kali. Kemudian waktunya juga harus tepat. Misalnya ada beberapa obat yang diberikan katakanlah sebelum makan atau setelah makan, itu juga kita harus ikuti sesuai dengan petunjuk pemberian obat. Nah, baiklah Ayah Bunda, terkait jenis-jenis obat itu juga berbeda masa pemberiannya ya. Semisal Ayah Bunda pada obat sirup ya, sediaan sirup ya yang non racik itu bisa digunakan oleh buah hati kita 5 minggu setelah obat tersebut dibuka. Nah, Ayah Bunda, untuk sediaan obat sirup kering ya, itu bisa digunakan 7 sampai 14 hari setelah obat tersebut dibuka. Untuk antibiotik Ayah Bunda yang biasanya juga sediaannya itu sirup kering ya, pastikan takaran pencampuran airnya itu harus sesuai ya Ayah Bunda ya. Apabila sesuai dengan petunjuknya itu 10 cc ya harus diencerkan dalam 10 cc air. Jika 20 cc ya harus 20 cc. Jadi harus taat seperti yang ditentukan oleh kemasan obat. Nah, untuk antibiotik pun Ayah Bunda itu juga harus maksimal adalah 14 hari setelah obat tersebut dibuka penggunaannya. Jadi ketika masih sisa ya silahkan dibuang. Oke. Nah, Ayah Bunda, sementara untuk obat sediaan pulvis atau serbuk kering ya, ataupun kapsul ya, ataupun tablet yang tidak mengandung air, maka obat tersebut bisa digunakan selama lebih kurang 6 bulan ya setelah obat tersebut digunakan. Oke, atau 25% ya dari waktu digerus hingga waktu kadaluarsa. Jadi mana yang lebih duluan. Misal nih Ayah Bunda, obat tersebut tertera di kadaluarsanya itu tanggal 31 Desember 2022. Sementara obat tersebut digerus pada tanggal 1 Januari 2022. Maka 25% antar jarak kedua tersebut ada 12 bulan Ayah Bunda. Jadi kapan kapan obat tersebut masih bisa digunakan, maka 25% dikali 12 bulan, jadi sekitar 3 bulan. Jadi Bunda, untuk kasus yang tadi, maka obat tersebut Ayah Bunda hanya bisa digunakan 3 bulan setelah obat tersebut diracik ya, karena kita tahu ekspediennya dengan waktu penggerusannya tadi 25% ya. Dan celakanya ya Bunda, untuk obat racikan itu kita tidak tahu expediennya itu kapan ya Bunda ya. Jadi memang begitu anak sehat, saran saya ya sudah dibuang saja, tidak usah digunakan kembali untuk obat racikan. Apalagi beberapa dokter itu menggunakan dosis obat terendah. Nah, buah hati kita kan berat badannya itu fluktuatif, apalagi untuk anak-anak yang kecepatan pertumbuhannya itu sangat progresif sekali. Maka jika diberikan dengan dosis semula ya, itu nanti sudah tidak bisa bermanfaat kembali karena berat badannya sudah berubah gitu ya Bunda ya. Jadi alangkah baiknya ya segera kontrol kembali kepada dokter buah hati Ayah Bunda.
Baiklah ayah bunda, sementara untuk sediaan obat yang berbentuk gel, salep ya, ataupun obat racik dalam pot seperti itu ya, topikal, itu sediaannya itu hanya boleh digunakan kembali dalam kurun waktu 1 bulan ya setelah obat tersebut dibuka. Nah, untuk sediaan obat tetes telinga ataupun tetes mata itu juga hanya boleh digunakan kembali dalam kurun waktu 28 hari atau 1 bulan setelah obat tersebut dibuka ayah bunda. Tujuannya kenapa? Untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari bakteri ya. Nah, untuk obat dalam bentuk suspensi minyak, maka ayah bunda hanya bisa digunakan kembali dalam kurun waktu 6 bulan setelah obat tersebut dibuka. Oke, nah ayah bunda bedakan ya dengan larutan cairan ya, sirup. Nah, yang membedakannya adalah untuk obat yang berbentuk sirup itu selalu dia itu terlarut ya, cair seperti itu. Sementara pada yang emulsi atau suspensi yang mengandung minyak itu harus dikocok kembali supaya tidak mengendap. Itu yang membedakannya. Nah, ayah bunda, itulah tadi bahasan mengenai kapan batas terakhir obat dapat digunakan kembali setelah dibuka kemasannya. Semoga dapat bermanfaat ya ayah bunda. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa di Tanya Dokter Tita mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.